Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati keluarga besar almarhumah Ibu Mardiah, putri-putrinya, anak-anaknya, Ibu Nurjana, Ibu Yuli, Yuliana, Ibu Siti Laila, Ibu Rodiah, kakaknya alhamdulillah sehat ya Rodiah. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah barokahkan rezekinya, anak cucunya Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solihah, keluarganya Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang saya hormati para pengurus Masjid Ta'lim Uswatun Hasanah, wabil khusus Ibu Hajat Khadijah, Ibu Dede Yanti, Ibu Yus, Ibu Sulis, Ibu Yulianti, Ibu Yung, ibu-ibu, para tamu undangan yang di dalam maupun yang di luar, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat taufik serta hidayahnya, lebih-lebih nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bersama-sama dapat hadir memenuhi undangan dari Sohibul Bait, dari keluarga almarhumah Ibu Mardiah dalam rangka doa bersama untuk almarhumah Ibu Mardiah binti Bapak Mahrum yang sekarang udah 100 hari. Jadi selamatan 100 hari ya Bu. Mudah-mudahan 100 hari. Mudah-mudahan doa yang kita baca bersama-sama senantiasa pahalanya Allah sampaikan. Wabil khusus untuk almarhumah Ibu Mardiah binti Bapak Mahrum. Mudah-mudahan pada hari ini almarhumah mendapatkan rahmat di dalam kuburnya. Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala kesalahannya, kuburnya Allah jadikan raudhatul min riyadil jannah. Salawat beserta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, berkenaan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, ya. Saya baca hadisnya, mudah-mudahan ibu cepat pada hafal ya. Ya, saya baca juga, ibu-ibu mah apa dengerin juga. Mudah-mudahan ini mah ibu-ibu cerdas semua. Amin. Ya kan bacanya emang sering diulang-ulang gitu ya Bu. Iya. Jadi ibu-ibunya pada hafal ya Bu Yus ya. Ya sering saya baca hadisnya, tapi ibu-ibu pasti hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'una. Apabila meninggal anak Adam, kalau manusia meninggal yang bagus, bahasa Arab yang baik, telah meninggal dunia. Apa ada yang ngomong mati juga nggak disalahin.
Emang ada yang ngomong mati gitu ya Bu? Iya. Emang di dalam apa namanya doa iftitah ada tuh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya Wa mama. iya gak ada wa mama meninggal ya wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya itu bahasa Arab. Ya ada yang ngomong yang mati makanya ayam, kambing mati gitu ya Bu ya. Iya. Apabila meninggal anak Adam maka putus semua amalnya. Ai amalin di dunia, tegasnya amal yang dikerjakan di dunia kagak bisa ngaji lagi. Makanya nih mumpung Allah berikan panjang umur, sehat, waktunya ngaji ya ngaji, gitu ya Bu. Iya ngaji kewajiban. Makanya kalau guru saya mau nerangin ngaji kalau yang bagus seminggu 3 kali. Ibu ada Bu ngaji 3 kali seminggu Bu? Iya, Bu Ajijah lebih. Ya Bu Yus, yang baru 2 tambahin 1 lagi. Sebab kalau kita ngaji gitu Bu seminggu 3 kali, tuh di dalam hati kita kan kita emang banyak punya dosa yuk. Terus kalau kita sekali berbuat dosa itu di hati kita ada noda yang disebut numpah. Numpah itu titik hitam, noda di hati kita. Apabila kita duduk ngaji, biarin ngaji duduk baik. Orang baca Yasin, ikutin baca Yasin. Orang ngebet, biarin kita kata baca ada ngebet baik gitu ya Bu ya. Ikutin baik, iya itu kan termasuk ngaji udah itu. Iya ya Bu. Iya kalau kita ngaji itu nuntah apa namanya noda yang ada di hati kita itu luntur Bu, hilang. Apabila kita ngajinya 3 kali, mudah-mudahan hati kita bersih. Allah berikan nur hidayah di hati kita. Mudah-mudahan ibadah kita kepada Allah tambah lebih baik lagi. Bu, pertanyaannya ngajinya seminggu berapa kali Bu? Iya, iya. Yang baru 2 tambahin 1 lagi, jadi 3. Gitu ya Bu ya. Iya ngaji yang bagus seminggu 3 kali mengajar banyak gitu ya Bu. Ngapain? Kita ketemu nambahin lagi Bu. Iya tambahin banyak pengajian ya Bu ya. Kalau ngaji di YouTube masuk iya, iya banyak pengajian. Udah niat ya Bu Yus ya, tambahin ngajinya ngaji biar bisa seminggu 3 kali itu paling dikit. Iya paling dikit iya. Bu, apabila meninggal anak Adam maka putus semua amalnya kecuali hanya 3 perkara. Yang pertama sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Bu, pertanyaannya hari ini udah sodakoh belum kita? Bu, udah sodakoh belum kita? Sodakoh kalau yang bagus Bu, sodakoh yang bagus sama cucu juga termasuk sodakoh Bu. Mas senang bagi cucu ya masuk sodakoh. Ya makanya setiap pagi itu ada malaikat yang turun. Yang satu malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfikon kholapan. Ya Allah ganti orang yang menafkahkan hartanya tuh bagi cucu, ntar rezekinya diganti. Gitu ya Bu. Ya jangan sampai anak mau sekolah, anak mau sekolah ya Bu, minta sama ibunya, Bu minta duit ke sekolah, soalnya minta sama bapak lo. Sama bapaknya dia minta, Pak minta duit buat ongkos sono sama mak lo. Si anak itu lucu. Di sini mah nggak ada ya Bu, sini mah ya ini mah ibu solehah semua Bu. Di sini nggak ada Bu. Jadi kalau ibu menafkahkan harta pagi itu malaikat turun didoakan oleh malaikat. Apalagi ibu punya celengan, betul celengan subuh. Iya celengan subuh, kalau subuh taruh tuh walaupun 2.000 kira-kira bisa bantu kita begitu. Mulai ini Bu begitu Bu yuk, insya Allah gitu ya Bu ya. Iya tak cari tuh celengan taruh sendiri. Jadi kita nyelengin Bu deh. Ntar bukanya mau kapan? Kan kalau kita bagi 2.000 doang kan mahal pagi-pagi begitu 2.000 gitu ya Bu. Jadi mencucu gitu ya Bu ya. Nah makanya tiap pagi itu malaikat turun mendoakan, Allahumma a'ti munfikon kholapan. Ya Allah ganti orang yang telah menafkahkan hartanya gitu Bu. Makanya kalau kita nih orang perempuan, kalau dalam ilmu syara Bu, ilmu fikih, orang perempuan kalau yang suaminya masih ada,
kagak wajib mencari nafkah. Yang mencari nafkah adalah suaminya. Pertanyaannya, bagaimana kalau nggak dibagi duit sama suaminya? Ada nggak yang begitu? Enggak, di sini nggak ada. Nggak ada. Ya, istri punya keahlian sendiri. Apa dia bisa jualan, gitu ya Bu? Dia pokoknya punya keahlian dah, bisa usaha. Itu apa kerja? Itu termasuk sodakoh. Bu, kalau sodakoh ikhlas nggak Bu? Ikhlas, jangan disebut-sebut baik. Iya, jangan sebut-sebut baik. Apa lu? Kalau lu kagak kerja, agak punya duit, nggak ada pahalanya ntar ya Bu ya. Sayang gitu. Ya bukan begitu. Yang penting mudah-mudahan Allah berikan sehat, panjang umur, semangat baik kerja gitu Bu. Iya sebenarnya perempuan gak wajib mencari nafkah. Contoh perempuan dulu. Perempuan dulu Sri Hajar, perempuan yang tangguh, perempuan yang tahan banting nih, tahan banting, tahan. Perempuan yang kuat gitu ya Bu. Perempuan yang kuat tuh siapa tuh? Siti Hajar, sahih 7 kali ya Bu ya. Perempuan yang kuat iman Islamnya. Mudah-mudahan ini perempuan solehah ya Bu. Tuh Bu, kalau orang kagak pelit pagi-pagi udah sedekah, itu malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfikon kholapan. Ya Allah, ganti orang yang menafkahkan hartanya, mudah-mudahan Allah ganti dengan balasan yang berlipat ganda ya Bu ya. Terus malaikat yang kedua mah nyumpahin Bu, Allahumma a'ti mumsikan talapan. Ya Allah, beri kehancuran sama orang yang pelit. Kagak mau bagi, punya duit diumpetin. Sini mah kagak ada begitu ya Bu. Kagak tega gitu ya Bu ya. Kagak tega namanya, apalagi sama cucu gitu ya Bu ya. Iya, nggak ada di sini banyak begitu ya Bu ya. Iya, didoain itu sama malaikat. Yang pertama didoain, mudah-mudahan yang sedekah Allah ganti rezekinya. Yang kedua mah disumpahin, Allahumma a'ti mumsikan talapan. Ya Allah, berikan orang yang pelit kehancuran. Iya, kagak berkah. Nauzubillah min dzalik. Di sini enggak ada yang begitu ya Bu. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu terhadap saudaramu dihitung sedekah. Senyum juga pahala sedekah Bu. Ada orang ini jangan bermutbah. Emang apa itu? Saya tanya, dia mukanya dibuang, pungut. Kagak di sini nggak ada ya Bu. Kalau orang Pondok Raja kok terkenal ramahnya, ya Bu Sulis ya. Kadang-kadang orangnya belum kelihatan, itu suaranya udah kedengeran. Gitu ya Bu ya, ramah, saking ramahnya. Gitu ya Bu ya. Iya, bahasa sini orangnya pada ramah. Gitu ya Bu Yus. Iya, kagak ada yang datang lagi bermut, baik ngapa? Kagak ada ya Bu ya. Makanya nih ngaji seperti ini, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat, dan barokah rezeki kita tuh, harus silaturahmi gitu ya Bu. Ya, yang pertama hadis Rasulullah mengajarkan gitu Bu, sodakotin jariyatin, sodako jariyah, al ilmin yuttafa'u bihi. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Jangan apa dikatain apa tukang ngaji mah kagak ada tukangnya. Yang ada tukang mah tukang cilok, tukang somai. Iya, apa tukang ngaji? Bang apa mermut baik? Nggak ada di sini begitu ya Bu. Iya, jangan apa dikatain tukang ngaji. Katain nama lakinya pasal gue ngaji lagi banget sama gue. Ada nggak ya yang begitu? Enggak ini Bu, enggak. Ada. Iya, nggak ada di sini mah. Kalau ada untuk jauh kali di mana? Gitu ya Bu. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan rajin ngaji, ibadah kita pada Allah tambah lebih baik lagi. Nah itu yang bagus Bu. Makanya kalau ngaji mah kagak ada pensiunnya. Umur 60 tahun ngaji udah mau pensiun ini, kagak ya Bu ya. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari bayan ibu, dari kecil tuh baik baru bisa ngomong, gurunya maknya, gitu ya Bu. Ilal lahdi sampai ke liang lahat. Kalau masih ada umur, masih sehat, ada pengajian, ayo kita semangat ngaji, gitu ya Bu. Amin ya Bu. Yang ketiga, awaladin solihin yada'ulah. Yang ketiga, anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan kepadanya. Nah di sini anak yang soleh Bu, bukan anak kandung doang.
mantu anak, cucu anak, anak murid anak, keponakan anak. Kalau anak kandung doangan mah kesiannya kagak punya anak gitu kata guru saya ya Bu ya. Makanya nih anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai luput, jangan sampai lupa tiap hari habis sholat. Wabil khusus nih anak-anak almarhumah Ibu Mardia, Pohon Nurjana, Pohon Yuli, Siti Laila. Jangan lupa itu doain orang tua tiap hari habis sholat. Makanya kalau dalam ilmu fikih tiap hari habis sholat itu masih kurang. Untung alhamdulillah ada pengajian gitu ya Bu ya. Doa untuk orang tua sebab orang tua sangat mengharapkan doa-doa kita yang masih hidup. Yurfa'ul adabu bidu'ail hayati, bisa diangkat aja orang ahli kubur dengan sebab doa-doa kita yang masih hidup. Amin. Mudah-mudahan nih para ahli kubur kita semua pada hari ini mendapatkan rahmat di dalam kuburnya. Terbatasnya itu ahli kubur kesianmu. Coba lihat di dalam kitab Daqaiqul Ahbar. Ahli kubur itu setiap hari, malah kalau dalam satu kaul itu malam Jumat. Kalau dalam kaul lain itu adalah setiap hari ruhnya pulang. Dia ada itu di ruhnya itu di atas atap rumah kita atau di depan rumah kita. Jadi dia manggilin sampai 1000 kali. Kalau kata kita dengar mah takut kok. Sakitnya kita nggak dikasih dengar. Panggilannya ya ahli latan sapi hajaliyawuh. Hai keluargaku, kamu jangan pada lupa akan ini hari. Jangan sampai lupa ya Bu ya. Al-Taqra bi Fatihatil Kitab atau kamu baca suratul Fatihah. Makanya tadi saya ngomong mau Bu Haji Ijah rasanya kelihatan almarhumah ya orangnya baik banget nih. Orangnya baik. Kalau ngaji di sini saya nyamper bareng sama almarhumahnya Nani Koma Senah. Jadi saya keringat sedih gitu hari Rebo tuh. Iya kalau lagi dia lagi sehat itu ngaji tuh masih sehat alhamdulillah. Asal saya nyamper udah rapi banget. Kalau Nani itu apa namanya Bang Ahmad mau ngelakson gitu kan, jangan ngelakson Mat, ngaksonnya gue baik katanya Nani Mar jadi belah sono mobil belum berhentinya Nani udah Mar dia berangkat dan bikin ngaji bareng-bareng. Mudah-mudahan Allah jadikan amal yang soleh untuk almarhumah ya Bu ya. Iya makanya itu ahli kubur manggilin sampai 1000 kali. Anakku, kamu jangan pada lupa akan ini hari atau baca suratul Fatihah. Ini yang kita baca bukan surah Al-Fatihah doang ya Bu, kita baca surah Yasin. Saya ngomong sama Bu Haji Ijah, Bu Haji bacain maulid. Biarin maulidnya singkat-singkat juga baca sholawatnya ya. Mudah-mudahan pahalanya Allah sampaikan. Wabil khusus untuk almarhumah Ibu Mardiah binti Bapak Mahrum. Mudah-mudahan meninggalnya husnul khotimah, mendapatkan rahmat di dalam kuburnya. Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala kesalahannya, kuburnya Allah jadikan raudhatun min riyadil jannah. Keluarganya yang ditinggalkannya, anak-anaknya mudah-mudahan kompak, akur, guyur, sama-sama pada akur gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan orang tuanya juga dalam kuburnya melihatnya senang gitu ya Bu ya. Ya, makanya itu apa namanya dalam keterangan kitab Daqaiqul Ahbar, ya ahli la tansa bihadzal yaum. Hai keluargaku, kamu jangan pada lupa akan ini hari. Al-Taqra bi Fatihatil Kitab, bacakan saya surah Al-Fatihah. Au shadaqati bilum pati hubzin, sodakohkan saya dengan sesuap roti. Kalau sesuap roti apa ya Bu? Sodakohin. Makanya itu ahli kubur, orang yang udah meninggal dunia butuhnya cuma 2. 1 didoain, kedua disodakohin. Kalau hadiah udah pakaian udah agak pakai lagi Bu. Dulu kalau dia masih ada, masih hidup, Mak dibeliin baju digirang dia dipakai gitu ya Bu. Mak bawain hadiah nih makanan apa kesukaan dia. Kalau sekarang kalau udah meninggal dunia cuma butuh 2. 1 apa Bu? Iya didoakan, kedua disodakohkan. Kalau punya anak seperti itu tuh anak doain buat orang tua begitu ya Bu. Makanya kita ngaji seperti ini nih, mudah-mudahan ahli kubur kita semua mendapatkan rahmat di dalam kuburnya. Kalau kita seperti itu, paroja'a parohan syadidan tuh ahli kubur pulang dengan sangat girangnya, pulang girang. Anaknya pada akur,
pada rajin ibadahnya. Kita udah begitu belum itu ya Bu? Insya Allah ya, kita ngaji orang tua kita sampai pahalanya buat orang tua kita. Makanya kita mampu ngaji nih, alhamdulillah Pondok Lajeng Bu Haji Khadijah. Kalau ngaji khusus soal ahli kubur, sebutin nanti ahli kuburnya masing-masing. Yang ngkongnya, yang nyainya, yang enceknya, yang endeknya, apalagi bapaknya, emaknya, paling dulu gitu ya Bu ya. Iya, itu ahli kubur pada girang. Paroja'ah parohan syadidan, maka ahli kubur pulang dengan sangat gembiranya. Mudah-mudahan ahli kubur kita ya Bu ya pada hari ini mendapatkan rahmat di dalam kuburnya. Wa illa, dan apabila tidak ya, kalau kata orang Pondok Ranjing boro-boro ngirimin ahli kubur, dia goromannya ibadahnya kagak. Ada kan yang begitu? Nggak ada kali di sini mah ya Bu? Nggak ada ya Bu? Iya, ibadah kagak, sembahyang kagak, nauzubillah min dzalik. Makanya ada tuh posidahan tuh, jangan diikutin, itu masalah tuh. Iya, johor kerepotan, asar kesorean, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiang. Itu mah kagak sembahyang. Iya, kagak itu yang sembahyang. Nauzubillah min dzalik. Johor kerepotan ngapain baik? Ngapain emang ya Bu? Agak ini mah ibu-ibu ya, ini ibu-ibu sore semua ya Bu. Johor kerepotan ngapain baik? Asar kesorean, sekarang waktu asar jam 3 lewat 21 menit ya Bu. Kesorean ngapain baik? Emang asar main baik kali. Maghrib kecapean, siang juga bisa diem memperah baik. Isya ketiduran, salah. Isya waktunya panjang, pulesan lah. Iya, emang pules tidur kalau belum sembahyang Isya? Kagak ya Bu ya? Hah? Nggak bisa tidur kan? Iya, belum jalanin sholat Isya gitu ya Bu. Subuh kesiangan, keblung banget. Sekarang tuh apa namanya, kalau mau subuh suara terhim enak banget. Assalatu wassalamu alaik. Udah bangun apa belum itu Ibu? Bu, iya, Mbak Haji udah masak nasi uduk katanya. Bu, itu alarm dari Allah. Ada yang pengen banget pipis, jangan ditahan baik, udah bangun. Iya, ada yang ngomong katanya, kalau kagak pengen pipis, makanya gua kagak bangun. Gitu ya Bu ya. Iya, alarm dari Allah itu udah pengen banget pipis, udah buru-buru bangun. Gitu ya Bu, udah di sini mah gak ada tuh yang seperti itu ya Bu. Ada nggak Bu yang begitu? Johor kerepotan, ngapain baik? Asar rumping asar kesorean, ngapain? Maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kalau begitu Bu, ahli kubur jangan nangis Bu. Melihat anaknya kagak sholat aja, nauzubillah min dzalik. Jadi begitu ya Bu. Yang ketiga nih, mudah-mudahan termasuk kita, awaladin solihin yad'ulah, yaitu anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan kepadanya. Doain terus ya Bu. Kita kan punya orang tua gitu ya Bu. Ya, kalau Ibu kalau nyebut hari-hari kubur paling dulu siapa Bu? Iya, orang tua kita disebut duluan. Makanya kalau yang bagus itu disebut namanya dulu. Keluarga kita kalau kita udah banyak, udah disebutin, baru uang umuman tuh yang belakangan. Kalau kita sebutan khususon satu, itu Yus misalnya satu apa berdua, ada yang katanya khususon ahli kubur suami istri, mak bapaknya, gitu ya. Ada yang sama engkongnya, gitu Bu. Kalau kita sebutin seperti itu bingkisannya sampainya langsung. Kalau kita udah main jamak baik, wa umuman abaina, kagak disebutin satu-satunya. Bapak-bapak kami, emak-emak kami, kakek-kakek kami, udah dijamak baik, kagak disebutin. Itu istilahnya Bu, kalau kata di dalam dunia dia berebut Bu, namanya diaur, berebut, dapatnya banyak apa dikit Bu? Kesiangan. Ya, apalagi itu saya mah Bu, hadus ini mah guru saya almarhum Bapak Haji Namin bin Bapak Mari, yang guru saya di madrasah, orangnya baik banget. Apa saya lulus madrasah, kalau mau cenderung kan lulus madrasah masih kecil, pengen lanjutin sekolah, takut bapak saya kagak mampu. Ditanya sama guru saya, mau ngelanjutin kemana sekolahnya? Takut bapak saya gak mampu. Gitu ya Bu, namanya dulu ya Bu ya. Iya, padahal bapak saya udah ngomong, saya disuruh pesantren gitu. Kata saudara saya, iya Pak, katanya dia insya Allah mau pesantren. Iya ya,
Bapak doain katanya biar dapat ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan tuh guru saya almarhum Bapak Haji Namin bin Bapak Mari mendapatkan rahmat di dalam kubur. Itu Bu, jadi kalau kita ini Bu, hadiah hari kubur ya Bu, kesimpulannya kalau kita masih apa namanya waktunya, mudah-mudahan sempat Bu waktunya, jadi disebut dulu tuh Bu deh keluarga kita, bapak kita, emak kita. Kalau kita udah sebutin keluarga yang dekat sama kita, baru dah tuh terakhir wa umuman, namanya diborong dah tuh wa umuman. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat di dalam kuburnya. Apalagi kalau kita ngaji seperti ini Bu, hadis Rasulullah menjelaskan inna a'malakum fid dunya satu radu ala aqaribikum wa ahlikum fa in kana khairan fastabsaru bi. Sesungguhnya amal kamu di dunia kita nih Bu, satu radu ala aqaribikum, bakal diperlihatkan oleh Allah ala aqaribikum kepada orang yang dekat sama kamu Bu. Kalau kita yang dekat siapa Bu? Yang dekat banget sama kita, ibu kita, bapak kita. Ala aqaribikum, kepada orang yang dekat kepada kamu, wa ahlikum, dan keluargamu, keluarga kita. Ada yang suaminya udah meninggal dunia, ada yang abangnya udah meninggal dunia, ada yang adiknya, gitu kan keluarga ya Bu ya. Ala aqaribikum wa ahlikum wa in kana khairan fastabsyaru bi. Apabila kamu berbuat baik maka dia pada girang tuh Bu, dia pada girang. Alhamdulillah anak saya duduk di pengajian, itu orang tuanya girang mendapatkan rahmat dari Allah, tuh pada girang tuh ahli kubur. Mudah-mudahan nih para ahli kubur kita semua pada hari ini mendapatkan rahmat di dalam kuburnya. Wabil khusus yang kita doakan, saya juga sedih kayaknya buat air mata kagak mau. Dari kemarin pondok sama Teh Yuri ke rumah ngundang, katanya dia pada musyawarah kita 100 hari, kita ngundang teman-temannya Mama, yuk ngundang teman-temannya, kita berdoa bersama gitu ya Bu. Kata saya undang lah. Kalau dia mengundang teman-teman Sina, iya katanya pengen ngundang Bu Yus, kebetulan Bu Lis juga nggak bisa hadir ya. Pengen ngundang Bu Yus, Bu Sulis, apalagi Bu Haji Khadijah mah dia memang bestinya, kadang-kadang naik motor bareng gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan doa kita bersama yang kita tunjukkan untuk almarhumah Ibu Mardiah binti Bapak Ma'ruf, mudah-mudahan Allah sampaikan. Mudah-mudahan almarhumah Ibu Mardiah binti Bapak Ma'ruf pada hari ini mendapatkan rahmat di dalam kuburnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Udah jam 2:30 ini Bu ya, bisa lihat ya guys. Jam 3 kurang seperempat. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan pengajian kita dari awal sampai akhir penutup doa ini mendapatkan ridho dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah acara doa kita bersama ini kita tutup dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan